sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ketua MKKS SMP Negeri, Bapak Sumarno MPD, yang kami hormati pula Sahibul Baik selaku Kepala UPTD SMP 14 yang baru saja menyerahkan di bawah pesertaan Bapak. Oh belum, baik. Itu Pak Haji Bakom. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga Kepala SMP 14 yang baru, Bapak Iyam Bahtiar, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga membawa dua orang kasih yang saya banggakan. Yang pertama Bapak Muhammad Yusuf Kasih Kurikulum. Yang kedua Pak Safruddin, saya menyebutnya Kasih GTK karena tugas dari saya buat beliau ngurusin GTK, guru dari tenaga pendidikan serta kepala sekolah juga. Dan juga yang gak hadir pada hari ini namun sedang melaksanakan tugas juga dan tidak bisa tinggal bersama dengan staf, yaitu Bapak Kasih Kelembagaan dan Siswaan Bapak Rudit. Dan yang saya hormati pula para kepala sekolah dari SMP 1 sampai 34 walaupun ada yang hadir, yang saya banggakan. Dan tentunya juga rasa hormat saya berikan kepada kepala sekolah dan ketua KKS selama Pak Komar kembali. Oh izin, kemudian Pak Hehen ya, alhamdulillah, makasih Pak ya. Dan yang saya banggakan pula Bapak Ibu guru baik dari SMP 14 maupun 26. Tapi saya belum tahu nih SMP 26 yang mana. Bisa dimanfaatkan? Oke, abu-abu ya. Nah. Kemudian SMP 14. Oh, menyebar, ya, menyebar. Baik. Tapi kayaknya belum semua di dalam ruangan ya. Ya. Dan juga yang saya banggakan, saya hormati para masyarakat dan juga tata usaha serta Bu Liti, mudah-mudahan kalau mendengar dari sini ya. Ini saya melihat SMP Negeri 14 mirip-mirip lah dengan SMP 12 gitu ya. Adem gitu, luas, pas kalau kesini dalam keadaan sejuk gitu. Atau karena anginnya kesini gitu ya, jadi sejuk saya mau saya juga gitu. Saya nggak tahu gitu. Ya. Baik, potensi di setiap satuan pendidikan itu pasti ada, namun berbeda-beda. Ya, namun berbeda-beda. Sehingga saya tadi menggarisbawahi apa yang diucapkan oleh Ketua KKS. Ya, boleh jadi berbeda metodenya satu satuan pendidikan dengan satu satuan pendidikan yang lain. Kalau saya kemarin memberikan sambutan bahwa ya itu kita bisa mengelola orang dengan ya juga melihat bahwa kita adalah makhluk yang banyak kelemahan. Ya, itu teori yang berbeda. Setiap orang ingin pakai teori silakan. Dengan kelemahan itu maka kita butuh orang lain untuk membantu kita. Di sini boleh jadi yang kita butuhkan adalah peran serta dari para wakil kepala sekolah, para guru dan semua jajaran yang ada di SMP Negeri 14. Tapi teori tentang ya potensi yang ada ini juga bisa kita gunakan bahwa SMP 14 ini saya melihatnya
potensi yang belum dioptimalkan, ya, bisa menjadi sarana pembelajaran atau KBM, ya, bisa juga, ya, buat melengkapi, ya, buat melengkapi keberadaan sebuah sekolah. Ya, kalau sarana UKM dan paling besar di Indonesia, jangan-jangan karena UKM satu makan. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, kedua teori ini boleh kita pakai. Gitu ya. Jadi untuk melakukan sesuatu pendekatan, silakan. Mau pakai pendekatan apapun boleh. Tapi yang jelas, setiap satuan pendidikan punya keunikan masing-masing dan itu harus pandai dilihat oleh seorang pemimpin di satuan pendidikan itu. Karena kalau ini, ya, mampu diberdayakan dan dioptimalkan, saya yakin kemajuan akan semakin, ya, semakin baik, semakin besar. Nah, karena itu setiap potensi yang ada bisa digali terlebih dahulu. Nah, ini PR. PR-nya nggak lama, jangan lama-lama PR-nya. Ya, jadi potensi yang ada ini bisa digali terlebih dahulu. Silakan mau melakukan pendekatan kepada siapa dulu boleh. Ya. Namun saya juga harus menyampaikan kepada semua unsur-unsur yang ada di SMP 14 ini bahwa semua peran Bapak Ibu, ya, apapun itu akan menjadi, ya, keuntungan buat Bapak Ibu, ya, baik keuntungan yang sementara maupun keuntungan dalam jangka panjang. Jadi kita melihatnya dimanapun kita berada, maka kita bisa menggunakan potensi kita bisa menggunakan peran dan tugas kita serta wewenang kita untuk mendapatkan, ya, poin lebih dari yang punya kuasa, ya, dari Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harus diraih, harus bisa. Kenapa? Karena ini adalah, ya, adalah sarana yang atau karunia yang sudah Allah berikan atau gift yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Kalau ini tidak dimanfaatkan, sayang, ya, betul, amat sayang. Apalagi maaf, zaman sekarang ini yang namanya, ya, yang namanya keikhlasan itu sangat penting untuk kita menggairahkan, ya, kinerja kita. Kalau itu sudah pupus atau luntur sedikit demi sedikit, jangan harap memberikan hasil yang optimal. Maka tolong jangan hanya mengharapkan sisi materi saja dalam melakukan aktivitas, tujuan atau tugas dan peran kita serta kewenangan kita. Tapi tolong dilebihin. Kelebihan itulah yang akan mudah mendatangkan, ya, keuntungan, bukan dari manusia, ya, tapi dari Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tanam dulu, ya, maka itu yang akan kemudian akan dirasakan nanti kebaikan-kebaikannya. Karena biasanya kan kalau Bapak Ibu nih, ya, yang menyelenggarakan praktek baik buat para peserta didik, tentunya, ya, tentunya ini kan adalah sarana buat kita, investasi kita. Oke, secara materi udah mengukur tiap bulan sekian, tapi ada yang gak akan terukur oleh kita ketika kita memperhatikan hal ini. Memang kasat mata, gitu ya, memang tidak terlihat secara materi, tapi itu lebih mahal daripada hanya sekedar tips atau honor kita per bulan. Itu tadi, misalkan Ketua MKS mengatakan kebanggaannya, ya, kebanggaannya itu kan tak ternilai dibandingkan hanya sekedar materi. Itu bisa keluar dan bisa habis, itu bisa selesai, ya,
Tapi ada orang yang cerdas, yaitu menjadikan tujuan akhirnya adalah jangka panjang yang sangat dia harapkan akan memberikan kebahagiaan. Kebahagiaan itu adanya pada diri Bapak Ibu. Gak bisa orang lain yang nyetel. Yang nyetel itu hanya diri kita semua, Dan yang tahu kita bahagia apa enggaknya bukan orang lain. Karena orang lain bisa kita ngapusi atau bisa kita bohongi dengan cara apa? Membuat penampilan. Tapi ketika kita menjadikan unsur kebahagiaan itu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu, insya Allah Bapak Ibu bosan nyari jauh-jauh. Yang namanya kebahagiaan itu adanya di tempat kita bekerja. Kalau saya sebutnya Kota Depok dari SMP 1 sampai 34. Begitu pula dengan ketua MKKS sebutnya Kota Depok. Tapi kalau Bapak Ibu yang berada di sebuah satuan pendidikan, itulah sebut Bapak Ibu. Tapi ketika kita pandai melihat peluang-peluang yang ada, walaupun kita berada pada satuan pendidikan, insya Allah yang akan merasakan kemanfaatan itu bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga boleh jadi lebih dari itu. Jadi tolong, ini filosofinya seperti itu, dan hanya orang dewasa yang bisa menangkap hal ini. Karena itu tolong, ketika kita ingin bahagia, jadikan tempat kerja kita adalah sarana. Karena hidup kita lebih banyak di mana? Di sekolah. Berangkat pagi, pulang sore. Pulang sore atau pulang siang? Atau ada yang sengaja berangkat pagi, pulang pagi, nanti siang atau sore datang lagi. Buat bel, buat apa? Absen. Mudah-mudahan tidak ada yang kayak gitu Mudah-mudahan tidak ada yang kayak gitu. Nah, dengan demikian maka ini sarana yang ada terbentang. Mungkin berapa area ya Pak Haji Toto? 7.000. 7.014. Oke. Artinya ini adalah sarana buat kita gitu. Saya lihat dari depan, mungkin saya hanya belum sampai ke belakang, saya nggak tahu apaan isinya di belakang gitu Tapi tadi Pak Togong melihat peluang-peluang untuk jadi taman, bisa dinikmati. Maaf, itu prestasi kalau itu dilaksanakan. Buat apa? Buat dinikmati oleh orang banyak. Siapa yang pernah datang ke situ? Memberikan kebahagiaan kepada anak di rumah mungkin dia bete, ke sekolah senang. Kenapa? Karena yang dilihat orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang penuh kasih sayang, orang-orang yang humble, yang juga supel semuanya. Berarti ini adalah laboratorium budi pekerti yang kemudian didikai dengan sarana yang memadai. Semuanya bisa. Saya lihat kemarin di SMP 18 cukup banyak penghijauan yang dilakukan oleh Pak Asep Nam. Dan itu bahkan beliau berjanji ini masih belum selesai, Mas Allah. Jadi Pak Wahyu betul-betul ada teman yang mau memberikan bantuannya. Alhamdulillah Artinya, maaf, ini adalah peluang buat Bapak Ibu kemudian mempersiapkan akhirat kita. Yang udah pensiun 60 tahun, kira-kira mau berapa tahun lagi hidup? Iya. Mau berapa tahun lagi? 20 tahun, nanti 8 tahun udah nggak bisa ngapa-ngapain. Mudah-mudahan sehat walafiat Pak senang gitu Amin. Yang 20 tahun lagi 80 tahun gitu Amin ya Rabbal alamin. Tapi semua nggak ada yang tahu yang namanya umur itu sampai di mana. Karena itu bekal kita yang hanya tinggal sebentar ini, jadikanlah aset yang ada di SMP 14 adalah aset akhirat kita. Walaupun nggak kita bawa pulang, walaupun nggak kita nggak kita ambil bawa pulang ke rumah, enggak, justru ini buat dinikmati oleh orang banyak.
Kalau kata orang cerdik pandai, yang namanya berkah itu adalah semakin bertambah kemanfaatannya, semakin bertambah kemaslahatan, itulah orang yang berkah. Yang penuh berkah itu seperti itu. Ketika dia memiliki banyak kemanfaatan, berarti orang itu semakin berkah. Tapi kalau kita sudah pelit, maaf, yang gak suka bukan hanya teman, bukan hanya orang, tapi juga binatang gak suka sama kita. Boleh jadi tumbuhan gak suka sama kita, apalagi yang menciptakan itu semua gak suka. Karena itu, ya, jadikan waktu tugas kita adalah waktu-waktu yang berharga, waktu-waktu yang bisa jadi bekal kita. Selanjutnya, stakeholder yang ada di lingkungan sekitar SMP 14 kayaknya berbeda dengan yang ada di sekitar SMP 18. Berbeda pula dengan yang ada di SMP 26. Karena itu, tugas pemimpin di sini adalah menjadikan stakeholder yang ada di sekeliling SMP 14 ini adalah bagian tim, walaupun mereka sudah kita masukkan secara administrasi. Tapi ketika kita sudah memulai komunikasi dengan mereka, kita jalin hubungan yang baik, maaf, kemudahan-kemudahan itu juga pasti akan ada, ya, buat semua komponen yang ada di SMP 14 ini. Ketika sakit, mampu jauh-jauh, kan ada hubungan baik, segera dilayani oleh rumah sakit terdekat. Rumah sakit apa ini? Mitra. Oh, Mitra Arabik. Ya. Rumah sakit Mitra Arabik. Iya. Artinya, ketika ada memang, maaf ini, mudah-mudahan sih tidak ada yang kecelakaan di lingkungan 14. Ya. Tapi ketika kita sudah menjalin komunikasi yang baik, bukan tidak mungkin, ya, apalagi komunikasinya luar biasa, gitu ya, sehingga apa, ya, kemudahan-kemudahan itu didapat. Ini keuntungan-keuntungannya. Dan saya yakin juga bukan hanya rumah sakit, ya, lingkungan sekitarnya ini boleh ditelusuri, Untuk apa? Agar juga bisa memberikan kontribusi positif buat SMP 14, gitu ya. Kalau tetangga-tetangga kita sudah punya persepsi yang positif kepada keluarga besar kita ini, kira-kira mereka akan berlaku negatif? Tidak mungkin. Justru mereka akan membela kita. Maka mereka akan membela kita dari mereka yang mereka yang punya potensi dengan potensi yang mereka miliki, itu pasti. Ya. Maka sambutan saya 4 sekolah itu beda-beda, karena bahasa Inggris potensi yang ada tuh berbeda-beda, sehingga ini yang harus kita gulirkan. Jadi tolong, ya, setiap kita harus melihat bahwa kita ini berada pada posisi yang sudah Allah tetapkan, takdirnya seperti itu, dan itu adalah kemuliaan given dari Allah, pemberian karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang harus menghargai profesi kita yang harus menghargai orang lain, ya, agar Allah senang, agar Tuhan kita senang, agar semua bisa berjalan normal dengan baik dan selamatnya. Ya, baik. Terima kasih atas segala perhatiannya, karena dibuka dengan pantun tadi, ya. Jadi gak usah pakai pantun lagi. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.